Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semuanya, sudah lama sekali saya tidak membuat video tentang asam lambung ya. Jadi pada video kali ini saya akan berusaha menjelaskan dengan sesimpel-simpelnya supaya teman-teman paham ya bagaimana cara penanganan dari penyakit asam lambung. Jadi perkenalkan teman-teman ya, saya adalah mantan penderita asam lambung yang mungkin terlama, mulai dari tahun 2013 kalau tidak salah, atau 2014, sudah lupa saya, karena sudah lama sekali. Terus kemudian juga sudah banyak sekali usaha-usaha yang saya lakukan, mulai dari medis dan non medis ya, pengobatan yang sudah saya tempuh, terus ada herbal ya. Jadi sudah banyak sekali usaha-usaha yang telah saya lakukan. Namun di dalam penyembuhan asam lambung ya, dari berbagai macam usaha-usaha yang saya lakukan, saya bisa menarik kesimpulan supaya asam lambung yang saya derita cepat sembuh ya teman-teman. Jadi yang pertama kali harus teman-teman lakukan, kalau menurut saya ya, sesuai dengan pengalaman saya, pengalaman pribadi real yang saya alami, teman-teman harus yakin untuk sembuh ya. Karena keyakinan yang kuat ya, itu akan menumbuhkan semangat ya, akan menumbuhkan sisi positif di dalam mental kita. Itu dulu teman-teman ya. Karena saya dulu juga sempat down, juga hampir putus asa, saking lamanya saya sakit. Terus sensasi-sensasi yang saya rasakan juga luar biasa ya. Jadi banyak sekali sensasi-sensasi yang saya rasakan. Namun dengan pengobatan yang saya lakukan dulu itu kok belum ada kesembuhan. Nah, itu mempengaruhi mental saya teman-teman. Bener. Jadi kalau teman-teman ingin sembuh, cepat sembuh ya, yang pertama saya mohon mentalnya ditata ya, mentalnya ditata. Terus yakin sembuh, itu dulu aja ya. Yakin sembuh, mentalnya ditata. Nah, itu nanti saya yakin cepat atau lambat, tanpa obat ya, teman-teman akan merasakan berangsur-angsur membaik. Jangan dikit-dikit ngeluh ya, dikit-dikit obat dan sebagainya. Yang pertama yakin untuk sembuh, yakin, dan karena dari keyakinan itu akan menumbuhkan semangat tadi. Kemudian yang kedua ya, setelah yakin untuk sembuh, teman-teman konsumsi obat herbal ya, obat herbal. Itu yang saya lakukan ya, konsumsi obat herbal. Jadi ketika saya sudah beberapa kali berobat ke medis ya, termasuk ke dokter penyakit dalam ya, ada rongsen, terus kemarin itu ada cek darah, cek uri dan sebagainya. Itu hasilnya bagus ya, tapi sensasinya kan muncul. Itu berarti kondisi tubuh kita itu sebenarnya kan sehat ya. Nah, jadi tolong jangan sedikit-sedikit itu obat, jangan ya. Nah,
Kalau teman-teman mengkonsumsi obat herbal itu yang saya sarankan adalah temulawak, kemudian kunir ya, kunir itu kunyit ya, ditambah gula aren. Kenapa saya menggunakan gula aren? Karena saya tidak cocok kalau pakai madu teman-teman ya. Kalau saya pakai madu itu parut saya itu kembung ya, panas. Nah, jadi setiap orang itu kondisinya tidak sama ya, ada yang cocok ada yang tidak. Tapi saran saya, kalau teman-teman menggunakan madu itu madu yang rendah gas ya teman-teman. Kalau saya dulu ketika saya mengkonsumsi madu, saya tambahkan dengan parutan dari kunyit dan temulawak, itu di perut itu tidak enak teman-teman ya, rasanya tidak enak, ada mual, terus ada kembungnya, ada panasnya itu. Makanya saya mengalihkan dari dari madu tadi ke gula aren, itu aman di lambung. Nah, dari kita mengkonsumsi kunyit tadi teman-teman ya, ketika ada peradangan di lambung kita itu akan diatasi oleh kunyit ya. Jadi saran saya ketika mengkonsumsi kunyit itu pagi hari sebelum makan ya, terus siang hari sebelum makan, dan ketika mau tidur itu saya konsumsi rutin. Kalau tidak salah itu yang rutin yang saya parut itu hampir, kalau 1 bulan lebih lah, hampir 2 bulan. Kemudian setelah itu saya saya potong kecil-kecil ya. Setelah saya potong kecil-kecil itu saya rebus ya. Jadi tidak saya parut lagi. Karena saya takut ketika konsumsi parutan kunir itu dalam jangka waktu yang lama nanti ada efeknya ke ginjal saya. Jadi saya batasi. Nah, kemudian ini yang penting teman-teman ya. Yang penting. Mungkin teman-teman bingung gimana caranya mengontrol pikiran ya, supaya kita tuh yakin ya. Karena saya yakin teman-teman juga pikirannya tuh pasti negatif terus, pasti ya. Kalau asam lambung itu pasti pikiran negatif. Jadi ada cekit-cekit di jantung itu sudah mikirnya sakit jantung, kemudian sudah mikirnya takut mati dan sebagainya. Nah, yang saya lakukan dulu untuk melatih ketenangan otak pikiran, kemudian agar kita bisa fokus, tambah keimanan ya, saya itu sering mendengarkan audio terapi dari YouTube teman-teman ya, dari YouTube. Kalau tidak salah dari channelnya Dr. Iwan, tidak salah ya. Nanti bisa saya temukan di kolom deskripsi ya linknya. Mungkin teman-teman bisa bisa ikut mendengarkan supaya badan kita tuh semakin rileks. Itu sering banget saya saya dengarkan audio terapi itu. Nah, itu alhamdulillah membantu teman-teman ya, membantu saya menenangkan pikiran, terus bisa fokus. Jadi asam lambung itu pengobatannya itu antara pikiran dan lambungnya itu bebarengan teman-teman ya, bareng. Jadi diobati semua. Itu dampak dari anxiety-nya ya. Kita kan takut, nah itu anxiety-nya. Anxiety juga harus kita obati. Nah, kalau saya dulu teman-teman ya, parah banget ya, parah. Nah, saya tuh sempat mikir kalau mati pagi siang sih sudah siap ya, sudah pasrah. Karena kondisinya sudah gimana ya, sudah anxiety-nya udah tinggi, terus pokoknya nggak bisa diceritakan teman-teman. Jadi itu mungkin teman-teman bisa paham dengan yang saya katakan ini ya. Jadi ketika teman-teman ingin cepat sembuh, jadi pengobatannya yang utama dulu pikirannya dulu ya, mentalnya dulu ditata. Itu kuncinya di situ teman-teman ya. Nggak usah cari tanya sana sini ke orang-orang, nggak usah. Kalau saya dulu itu malah ditakut-takuti ya, tanya ke orang A ditakut-takuti, malah tanya ke orang B malah ditakut-takuti ya. Katanya si A kemarin itu punya asam lambung mati dan sebagainya, itu saya malah takut. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Nah, jadi saran saya, percayalah sama Allah gitu aja. Kalau mati, orang sehat aja bisa mati kok, itu ya. Yakin sembuh itu. Yakin sembuh, tata mental, obati dengan herbal. Itu aja. Udah. Coba itu dilaksanakan.
Kemudian setelah teman-teman melaksanakan, menjalankan apa yang saya katakan, coba laksanakan dalam waktu 2 bulan. Kemudian amati apa perbedaannya di dalam teman-teman yang teman-teman rasakan ya. Baru silahkan komen lagi di channel saya itu ya. Jadi tidak usah banyak tanya ya, kerjakan, laksanakan apa yang saya katakan. Kemudian apa perubahan pada diri teman-teman setelah 1 atau 2 bulan ke depan ya. Itu pengalaman real dari saya sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kita semua diberikan kesehatan, amin Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya katakan, yang dapat saya ceritakan berkaitan dengan penyakit asam lambung. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.